Ini sholawat juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali yang lain. Sholawat ini, barang siapa yang membaca sholawat ini tiap malam Jumat 10 kali, kalau tidak bisa 10 ya sekali rapapola, maka nanti tidak mungkin dia masuk kubur kecuali nanti diantar sama Rasulullah di dalam kubur sebelum ketemu mungkar nakir yang ngadepi pertama kali Rasulullah. Sholawatnya begini, tirukan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, ini saya ijazahkan kepada kalian semuanya. In sahhat diyal ijazah ajaztukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman bertemu lagi di channel Terus Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, antum sudah menyaksikan tadi salah satu video yang insyaallah kita akan reaction teman-teman, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut di sebuah majlis, yaitu beliau katanya mengijazahkan salah satu solawat, di mana solawat ini juga dibaca katanya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian para wali yang lain, yaitu sebuah solawat apabila dibaca pada malam Jumat, baik itu 10 kali maupun 1 kali, maka faidahnya adalah ketika kita meninggal nanti, ketika kita akan dimasukkan ke dalam kubur, maka yang mengantarkan kita ke dalam kubur sebelum bertemu dengan mungkar nakir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah yang pertama kali menghadapi mungkar dan nakir, ini yang dikatakan oleh ustadz tersebut. Dan teman-teman bisa dipastikan bahwa solawat tersebut adalah solawat tidak benar datang dari Rasulullah, alias melalui kitab-kitab mereka saja. Kenapa? Pertanyaan saya yang pertama, kenapa beliau ini, si ustadz ini tidak menyebutkan bahwa ini juga diamalkan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian tidak menyebutkan apakah solawat ini pernah diajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau paling tidak sebutkan coba siapa di antara imam mazhab yang 4 yang pernah meriwayatkan atau menganjurkan untuk mengamalkan solawat ini. Tentu tidak akan ditemukan teman-teman. Makanya dalilnya adalah ini dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali. Sedangkan antum sudah sering mendengar, yaitu orang-orang yang sering menyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian menyebut masalah perwalian, sangat banyak meriwayatkan yaitu riwayat-riwayat palsu. Mana contoh diantaranya yaitu seperti hadis tentang tasbih. Ada sebuah hadis yang katanya cukup hanya mengantongi sebuah tasbih atau membawa tasbih di tangan kita, maka kita terhitung yaitu seumur hidup yaitu bertasbih. Ya, kemudian ada hadis berkaitan dengan kopi, teman-teman. Hadis tentang kopi yang katanya barang siapa minum kopi, kemudian sisa kopi itu masih ada di tenggorokan kita, maka ketahuilah malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada kita. Ketika saya meneliti video tersebut berkaitan dengan hadis tersebut, ternyata mereka sendiri mengakui bahwa ini datangnya dari mimpi seorang wali katanya. Mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpi tersebut si wali tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bisakah aku meminta sebuah hadis yang tidak pernah engkau ajarkan kepada siapapun?" Maka Rasulullah katanya di situ menyebutkan yaitu 3 hadis, di antaranya yaitu hadis kopi dan hadis tasbih, kemudian hadis keutamaan duduk di hadapan ya wali Allah. Dan semua hadis tersebut sudah dibantah oleh Ustadz Firanda, karena bagaimana mungkin kita menjadikan sebuah hukum yaitu melalui mimpi. Sejak kapan mimpi dijadikan sebuah dalil? Mimpi itu disebut isti'nas, yaitu hanya penguat kalau yaitu cocok dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, tapi bukan menjadikan mimpi itu sebagai dalil utama. Maka itu terbantahkan. Ya, sama dengan solawat yang disebutkan oleh ustadz tersebut. Coba carikan kita apakah ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, kemudian Sahih Tirmidzi, ya, kitab-kitab mereka. Tentu tidak mungkin antum akan temukan. Nah, berkaitan dengan masalah kematian, Rasulullah tidak mungkin tidak menjelaskan kita apa yang terjadi di alam kubur. Yang kita dapatkan riwayat yaitu dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yaitu dari jalan Al-Bara ibn Azib, sahabat Rasulullah SAW, mengisahkan yaitu ketika seorang meninggal dunia, kemudian para pelayat, orang-orang yang mengantarkan jenazah kita sudah pulang dan kita dihadapkan kepada alam akhirat, maka disitulah datang mungkar dan nakir.
mungkar dan nakir. Artinya teman-teman di sini begitu selesai proses pemakaman, kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah kita sudah pergi, maka langsung di situ datang yaitu dua malaikat yang disebut mungkar dan nakir. Apakah pernah Rasulullah mengatakan kecuali kamu membaca atau mengamalkan solawat ini pada malam Jumat 10 kali atau 1 kali, maka nanti aku yang akan mengantarkan jenazahmu sebelum bertemu dengan mungkar dan nakir. Tidak ada riwayat seperti itu teman-teman. Dan silahkan teman-teman cek ya, cari saja teman-teman di kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab para ulama yang lain ya, sudah termuat kok, yaitu bagaimana proses ya yang terjadi, yaitu fitnah kubur ketika seorang meninggal dunia. Nah, ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir di situ teman-teman. Yang pertama adalah marabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, dan yang ketiga adalah wa ma hadza rajulul ladzi bu'itsa bikum, dan siapakah yang diutus di tengah-tengah kalian, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu salah satu salawat yang paling afdol disebutkan oleh beliau yaitu salawat Ibrahimiyah. Mana itu salawat Ibrahimiyah? Yang senantiasa kita baca pada salat kita pada bagian tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai dengan selesai. Itu yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca pada salawat kita. Nah, pertanyaan saya teman-teman, dari pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tersebut menyebutkan bahwa ini salah satu salawat yang paling afdol. Adakah disebutkan bahwa faidah dari salawat tersebut ya bisa membuat kita diantarkan kelak di alam kubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertemu dengan mungkar nakir? Tidak ada satupun teman-teman riwayat hadis sahih seperti itu yang berkaitan dengan sholawat. Jadi teman-teman di sini saya ingin saling menasihati, hati-hati ketika mengambil hujah ya dari orang-orang siapapun mereka, baik dia seorang ustadz, kiai, para ulama pun, tetap ukurannya adalah yaitu kebenaran lisannya bisa tidak dibuktikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berkaitan dengan yang dibacakan oleh seorang ustadz tersebut yang ada di video tersebut, coba sebutkan kita ada tidak sholawat seperti itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab para ulama muktabar, kitab-kitab para ulama yang terkenal. Karena sangat mustahil ya tidak teriwayatkan hadis-hadis tersebut berkaitan dengan solawat oleh sekelas Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i ya, Imam Ahmad melalui kitab Al-Mustadraknya. Lalu kenapa solawat-solawat seperti ini hanya ada dan diketahui oleh mereka saja? Apalagi ini dengan jelas mengatakan ini juga diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian para wali yang lain. Di situ sebenarnya sudah bisa kita tebak. Ketika selalu menyebutkan para wali, kita sudah tahu banyaklah akan banyaknya halu ya, akan banyaknya hadis-hadis yang mereka kutip, yaitu hadis-hadis yang dikarang-karang ya, hadis-hadis melalui mimpi, sebagaimana hadis tentang kopi, tentang tasbih yang saya sebutkan tadi. Tidak ada sekali lagi teman-teman hadis yang bunyinya seperti itu, yaitu barang siapa mengamalkan sholawat ini 10 kali ataupun 1 kali setiap malam Jumat, maka nanti di alam kubur yang pertama kali mengantarkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu dengan mungkar nakir. Berani dipastikan ini adalah hadis palsu atau dusta. Maka berhati-hatilah ketika membuat sebuah perkataan, apalagi mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka akibatnya fatal teman-teman. Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah bersabda, seseorang tidak mengira dengan sebuah perkataan yang dia ucapkan dan tidak mempertimbangkannya, ternyata Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam yang jaraknya antara timur dan barat. Maka berhati-hati teman-teman dalam mengutip sebuah hadis, dalam mengutip sebuah perkataan dari siapapun itu, tetap harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mendengar dari seorang ustadz, kiai, para ulama menyebutkan yaitu amalan ini dan amalan itu, kita perhatikan teman-teman, ada tidak riwayat yang disebutkan dari kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab para ulama yang terkenal, atau menyebutkan para sahabat Nabi ya meriwayatkan ini, atau Rasulullah SAW bersabda,
Antum semua tadi menyaksikan di awal video, tidak ada di situ menyebutkan Rasulullah bersabda berkaitan dengan solawat yang orang tersebut baca atau yang ustadz tersebut baca. Maka disinilah teman-teman berbahayanya, yaitu mengucapkan sebuah dalil tanpa ada sumber, kemudian memerintahkan jamaah kita untuk mengamalkannya. Maka di sini teman-teman larinya ke perkara bid'ah. Maka ketika seorang mengamalkan sebuah riwayat dalam bentuk amalan, sedangkan riwayat tersebut riwayat dhaif atau palsu, maka terjadilah amalan bid'ah, teman-teman. Nah, terjadilah amalan bid'ah. Maka di sini sia-sia yang kita lakukan, teman-teman, karena perkara bid'ah tentunya tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Man ahdasa fiha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itulah yang disebut dengan amalan bid'ah. Dan disebutkan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Tapi sekali lagi, antum jangan kaitkan dengan perkara dunia, karena perkara dunia bukan bid'ah, teman-teman. Seperti handphone, mobil, motor, itu namanya wasilah atau sarana. Sering saya mendapatkan komentar di kolom komentar, bagaimana dengan WhatsApp, bagaimana dengan HP, handphone, ya, bagaimana dengan motor, mobil? Bukankah itu juga tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Berarti itu bid'ah dong? Tidak, teman-teman. Perkara dunia itu dibebaskan kita, teman-teman. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalianlah yang mengetahui urusan dunia kalian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui apa perkembangan dunia akan terjadi. Apakah ada namanya handphone, motor, mobil, pesawat. Rasulullah tidak mengetahui. Dan perlu diingat bahwa Rasulullah tidak diutus untuk perkara dunia. Sejak kapan Rasulullah diutus untuk mendesain HP model baru, mendesain model baru motor, mobil, pesawat? Tidak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak dan mengajarkan kita ilmu agama, teman-teman. Maka dalam urusan agama, urusan amalan yang dipertanyakan ada tidak dalilnya, ada tidak dalil yang memerintahkan. Karena kalau kita mengatakan ada tidak dalil yang melarang, misalkan amalan ini, maka akan terus menerus orang-orang akan membuat amalan baru sendiri berdasarkan kreasinya sendiri, karena berdalil dengan ada tidak larangannya. Tidak, terbalik ini, teman-teman. Justru dalam urusan amalan agama yang ditanya adalah ada tidak dalilnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengajarkan kita ilmu agama. Untuk apa kita membuat-buat amalan baru? Ya, sedangkan yang Rasulullah ajarkan saja belum tentu semua bisa kita amalkan. Kalau antum perhatikan sunnah Rasulullah ini, dari semenjak kita mulai tidur, kemudian bangun tidur dan tidur kembali, sudah ada amalan-amalan sunnah yang sebenarnya belum tentu kita amalkan. Contoh, ketika kita masuk ke dalam WC, Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian keluar dari WC, yaitu mengatakan ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Kemudian pada saat kita tidur, kita dianjurkan membaca doa. Bahkan sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Mulk, membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian kita usapkan di seluruh badan kita 3 kali. Itu semua sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih, yang asli. Bahkan itu terkadang tidak kita amalkan. Kemudian Rasulullah setiap bangun dari tidur malam, yaitu beliau senantiasa bersiwak. Apakah pernah kita amalkan itu? Kemudian Rasulullah senantiasa melakukan sholat malam. Pernahkah kita lakukan itu? Jawabannya belum tentu. Nah, itu teman-teman yang asli sunnah dari Rasulullah saja belum tentu mampu kita amalkan secara keseluruhannya, teman-teman. Apalagi terus mengarang-arang sebuah dalil untuk memerintahkan kepada orang lain untuk diamalkan. Maka ketahuilah, ini dosanya dosa jariah, bukan hanya menanggung dosa kita sendiri karena kedustaan kita dan membuat hukum-hukum baru dalam Islam, akan tetapi kita akan menanggung dosa orang lain yang mengikuti apa yang kita perintahkan. Maka berhati-hatilah, teman-teman. Dan tentu teman-teman, perkara bid'ah ini sudah tercela sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat Nabi pun mengatakan, dan ini sebagai bantahan bagi orang-orang yang senantiasa mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Itu
Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap perkara bid'ah adalah sesat meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Ini bantahan dari Ibnu Mas'ud, yaitu setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Bukankah dalil selama ini saudara muslim kita mengatakan yang penting baik? Ternyata tidak cukup yang penting baik. Ibnu Mas'ud mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun dipandang baik oleh seluruh manusia. Kemudian teman-teman, perkara bid'ah ini memang sangat disukai oleh iblis dan sangat senang menggoda manusia untuk terus melakukan perkara bid'ah ini, teman-teman. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Ketahuilah bahwa iblis lebih menyukai perkara bid'ah daripada perkara maksiat. Karena perkara maksiat orang yang melakukan masih bisa diharapkan untuk bertaubat, tapi perkara bid'ah sangat sulit diharapkan pelakunya untuk bertaubat. Mana contohnya? Seseorang ketika kita tanya, kenapa kamu melakukan pembunuhan? Apakah kamu tahu pembunuhan itu adalah haram? Pasti dia menjawab haram, namun dengan berbagai macam alasan. Karena aku juga diancam, makanya aku lebih dulu membunuhnya, ya, dengan berbagai macam alasan. Tapi perkara bid'ah, teman-teman, selalu alasannya yang penting kan baik, ini kan baik. Tidak, teman-teman, ukuran baik itu adalah ukurannya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan menurut perasaan kita sendiri, bukan menurut hawa nafsu kita sendiri. Jadi teman-teman, sekali lagi di sini kita saling menasihati, yaitu berhati-hati mengamalkan suatu amalan yang tentunya tidak ada sumbernya, ya. Apalagi di negeri kita ini sangat kental masalah perwalian-perwalian, namun sering mengabaikan yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sering mengabaikan yaitu contoh-contoh dari para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama mazhab. Selalu yang dikutip kalau sudah bicara wali yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian para wali yang lain. Makanya di sini saya minta, ada tidak riwayat sholawat tersebut yang disebutkan oleh Ustadz yang di dalam video tersebut diriwayatkan di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, kemudian kitab-kitab hadis yang lainnya. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.